Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Thariqatut taubati minal ghibati. Cara bertaubat, jalan bertaubat dari perbuatan ghibah. Qala Ibnul Qayyim fi kitabihi Al-Wabilis Sayyib yudkaru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna kafaratal ghibati an tastaghfira limanik tabtahu taqulu Allahumma ighfir lana walahu. Berkata Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib halaman 131, beliau mengatakan, diceritakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kafarah, tebusan kafarah dari perbuatan ghibah adalah memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang digibahi dengan mengatakan Allahumma fir lana walahu, ya Allah ampunilah kami dan dia. Dzakarahul Baihaqi fit Da'watil Kabir, disebutkan juga oleh Al-Baihaqi di kitabnya. Wa qala fi isnadihi dha'fun, dan dalam sanadnya terdapat kelemahan, ada rawi yang lemah. Wa hadhil mas'alatu lil ulama'i fiha qaulani huma riwayatani anil imami Ahmad wa huma hal yakfi fit taubati minal ghibati al istighfaru lil muktabi am la budda min i'lamihi wa tahlilihi. Dalam permasalahan ini para ulama memiliki dua pendapat, dan keduanya merupakan riwayat dari Imam Ahmad, yaitu keduanya apakah cukup bertobat dari ghibah dengan memintakan ampun untuk orang yang dighibahi, ataukah harus menerangkan kepadanya. Kan kita kalau menghibahi itu kan berarti orangnya nggak ada, apakah harus menerangkan kepadanya dan juga memohon minta penghalalan. Wasahihu, yang benarnya, annahu la yuhtaju ila i'lamihi bal yakfihi al istighfaru wa dzikruhu bima mahasini ma fihi minal mawatini lati iktabahu fiha. Yang benarnya bahwasanya tidak diperlukan untuk menerangkan kepada orang yang digibahi, tetapi cukup dengan memohonkan ampunan dan menyebutkan kebaikannya, kebaikannya di tempat ketika dia digibahi, menyebutkan kebaikannya di tempat ia telah menggibahi orang tersebut. Wa hada ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa ghairihi. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selain beliau. Waladhi qalu la budda min i'lamihi ja'alul ghibata kal huquqil maliyati. Jangan ulama yang berpendapat bahwa harus menerangkannya, mereka berpendapat bahwa ghibah itu seperti hak-hak muamalah lainnya. Wal farqu bainahuma dhahirun, sedangkan perbedaan antara keduanya itu sangat dhahir, jelas. Fa innal huquqal maliyata yantafi'ul madluma matluma bi'audi nadhiri matlamatihi ilaihi fa insya'a akhadaha wa insya'a tasaddaqa biha. Karena dalam kasus hak muamalah harta, terutama harta mal, yang terdolimi akan mendapat manfaat dengan dikembalikannya. Maka jika ia menghendaki, boleh dia mengambilnya atau dia mensedekahkan hartanya kalau dia malu.
Wa amma fil ghibah fala yumkin dalika wa la yahsulu lahu bi ilamihi illa aqsu maqsudi syari'i sallallahu alaihi wasallam fa innahu yughiru sadrahu wa yu'addihi idza sami'a ma rumiya bih fala'allahu yuhayyiju adawatahu wa la yasfulahu abadan. Ya, bedanya dalam kasus ghibah maka hal ini tidak mungkin dan tidak akan dia peroleh dari keterangan dari misalkan dia menjelaskan itu, melainkan malah kebalikan dari maksud pembuat syariat sallallahu alaihi wasallam. Karena justru malah membuat dadanya panas dadanya, akan menimbulkan permusuhan dan tidak akan menjernihkan permasalahan selama-lamanya. Wa makana hadza sabiluhu fa inna syari'al hakim sallallahu alaihi wasallam la yubihuhu wa la yujawwizuhu fadlan an ay yujibahu wa murabihi. Apapun seperti ini jalannya, maka pembuat syariat sallallahu alaihi wasallam tidak akan memperkenankannya dan tidak akan membolehkannya, lebih-lebih mewajibkannya, apalagi memerintahkannya. Wa madaru syari'ati ala ta'tilil mafasidi wa taqliliha la ala tahsiliha wa takmiliha. Wallahu ta'ala a'lamu. Sedangkan poros dari syariat, pokok dari syariat itu ini menghilangkan kerusakan mafasid atau memperkecil, bukan harus meraih atau jadi kalau mafsadatnya itu harus dihilangkan, justru malah harus dihilangkan, bukan dengan meraih manfaat yang sedikit tapi menghasilkan mafsadat yang besar. Wallahu ta'ala a'lam. Wa ma alaihi mazidun faqad ajada wa afada. Dan tidak ada tambahan lagi karena faqad ajada wa afada. Ya. Wangduri tafsir Ibnu Katsirin inda qaulillahi ta'ala wa la yaktab ba'dukum ba'dan. Wangduri asilsila taddaifata lima arifati turuqil hadisi kafaratu manik tabta an tastaghfira lahu. Bisa pula mengecek tafsir Ibnu Katsir, ya silakan saudari-saudaraku mengecek tafsir Ibnu Katsir ketika beliau Imam Ibnu Katsir menafsirkan firman Allah wala yaktab ba'dukum ba'dan, dan juga melihat kalau untuk tafsirnya tafsir Ibnu Katsir, kalau untuk jalan hadisnya sanadnya bisa dilihat di silsilah dhaifah jilid keempat hadis 1519. Kemudian dia menuliskan wa alami anna ba'dhan nasi yadunnu annahu yajuzul wuqu'u fil irdi idza kana bima fihi. Ketahuilah bahwasanya sebagian manusia mereka beranggapan bahwasanya boleh untuk wuku',
membicarakan kehormatan orang lain kalau memang hal itu ada pada orang tersebut. Fa idza nuhiya an dzalika qala huwa sidqun. Ketika mereka dilarang dari hal itu, mereka berkata, ini kan benar. Fa nahnu lam nukadzib alaihim wa hadha huwa ainul ghibati. Dan kita tidak mendustakan mereka, enggak mendustakan mereka. Kalau benar kan tidak mendustakan. Akan tetapi hal tersebut itu ghibah. Benarnya itu ghibah. Justru karena benar itu ghibah. Li'annal ghibata dzikruka akhaka bima yakrahu. Karena yang dinamakan ghibah itu adalah engkau menyebutkan sesuatu yang ada pada saudaramu, ya. Bima yakrahu. Ini kalau yang cowok laki-laki ya. Kalau untuk mukhatabnya perempuan, li'annal ghibata dzikruki berarti ukhti, dzikruki ukhtaki bima yakraha. Ya, engkau menyebutkan apa yang ada pada saudarimu yang dia benci, tidak suka apabila dibicarakan. Wa akhtimu maudhu al-ghibati biqaulil Qahtani fi nuniyatihi. Dan aku mengakhiri pembahasan ghibah ini dengan perkataan Qahtani pada nuniyahnya. Nuniyah Qahtani Saf halaman yang 39. La tusghalanna bi aibi ghairika ghafilan an aibi nafsika innahu aibani. Artinya jangan sampai engkau mensibukkan dengan aib orang lain selainmu, ghafilan dalam keadaan engkau lalai dari aib dirimu sendiri. Itulah dua aib, ya. Pertama, aibnya kamu mensibukkan dengan aib orang lain. Yang kedua, engkau tidak mensibukkan, lalai dengan aib diri sendiri. Allahul musta'an. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.